Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kerajaan Cirebon akan menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Kami dari kelas 10 MIPA 2. Kerajaan Cirebon yang akan kita bahas yakni meliputi yang pertama, letak geografis Kerajaan Cirebon. Yang kedua, kehidupan masa saat ini. Yang ketiga, kehidupan politik Kerajaan Cirebon. Yang keempat, kehidupan ekonomi Kerajaan Cirebon. Yang kelima, kehidupan sosial Kerajaan Cirebon. Yang keenam, kehidupan budaya atau peninggalan-peninggalan Kerajaan Cirebon. Dan yang terakhir, yakni kehidupan agama pada masa saat Kerajaan Cirebon. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abron dari kelas 10 MIPA 2 absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Ikhwanul Ulum absen 24. Perkenalkan, nama saya Reza Kanafiati absen 29. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kipia absen 19. Letak geografis Kerajaan Cirebon terletak di sebelah pantai utara Jawa Barat. Dan Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa Barat. Dan ini dia letak Kerajaan Cirebon. Saat ini pemerintahan Kerajaan Cirebon sudah tidak ada, tetapi peninggalannya masih ada dan tetap terjaga. Faktor kemajuan dan kemunduran Kerajaan Cirebon. Faktor kemajuan Kerajaan Cirebon. Beberapa faktor penyebab kemajuan kerajaan ini adalah: yang pertama, pendidikan keagamaan di Cirebon terus berkembang. Yang kedua, pada abad ke-17 dan ke-18 di keraton-keraton Cirebon berkembang kegiatan-kegiatan sastra yang sangat memikat perhatian. Faktor kemunduran. Beberapa faktor penyebab kemunduran kerajaan ini adalah: yang pertama, perpecahan antara saudara menyebabkan kedudukan Kesultanan Cirebon menjadi lemah, sehingga pada tahun 1681 kedua kesultanan menjadi proteksi VOC. Yang kedua, pada waktu Panembahan Sepuh meninggal dunia pada tahun 1697, terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya. Keadaan demikian mengakibatkan kedudukan VOC semakin kokoh. Yang ketiga, dalam perjanjian Kertasura 1705 antara Mataram dan VOC disebutkan bahwa Cirebon berada di bawah pengawasan langsung VOC. Pertama, Kerajaan Cirebon adalah Walangsungsang. Namun yang meningkatkan status menjadi kerajaan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dia adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang. Setelah Kerajaan Cirebon resmi menjadi kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati menyebarluaskan agama Islam ke Pajajaran dan wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati meninggal dan digantikan oleh cucunya yang bergelar Pangeran Ratu atau Panembahan Ratu. Pada masa ini, kerajaan Cirebon dipengaruhi oleh Kerajaan Mataram. Namun, kedua kerajaan tersebut dalam keadaan perdamaian. Pada tahun 1590, Raja Mataram, yaitu Raja Senapati, membantu pemimpin agama Cirebon membangun tembok-tembok mengelilingi Cirebon. Mataram menganggap bahwa raja-raja Cirebon merupakan orang suci karena lebih dahulu menganut Islam. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Cirebon. Pertama, Pangeran Cakrabuana atau Sultan Cirebon I memerintah pada tahun 1445 sampai 1479. Kedua, Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon II memerintah pada tahun 1479 sampai 1568. Yang ketiga, Fatahillah atau Sultan Cirebon III yang memerintah pada tahun 1568 sampai 1570. Yang keempat, Panembahan Ratu I atau Sultan Cirebon IV memerintah pada tahun 1570 sampai 1649. Yang kelima,
Panembahan Ratu II atau Sultan Cirebon V memerintah pada tahun 1649 sampai 1677. Pemerintahan terlama ada pada masa pemerintah Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon II dengan masa 89 tahun, dan pemerintahan tersingkat terjadi pada masa pemerintahan Fatahillah yakni 2 tahun. Cirebon berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok perdagangan pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah Cucu. Keluarga Cucu yang sudah menganut agama Islam kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Sumber ekonomi kerajaan Cirebon adalah kelautan dan perdagangan. Setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara kerajaan Cirebon dan VOC, keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang, meskipun mereka tidak memiliki pemerintahan yang administratif. Mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Misalnya, peringatan Panjang Jimat atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan memelihara makam leluhurnya, yakni Sunan Gunung Jati. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama, Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon atau Keraton Pakungwati dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau sering dikenal dengan sebutan Mbahku Cirebon pada tahun 1430. Berselang waktu kemudian, Pangeran Cakrabuana mengganti nama menjadi Keraton Pakungwati yang sebelumnya nama pertamanya yaitu Dalem Agung Pakungwati. Dikarenakan Pangeran Cakrabuana mempunyai kasih sayang terhadap putrinya yang bernama Ratu Ayu Pakungwati. Keraton Kasepuhan Cirebon juga termasuk kerajaan Islam tertua di Cirebon. Yang kedua, yakni Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badirin atau Pangeran Kertawijaya. Keraton Kanoman mempunyai luas sekitar 6 hektar dan berlokasi di belakang pasar di keraton ini. Merupakan tempat tinggal Kesultanan ke-12 yaitu Sultan Muhammad Emiruddin beserta keluarganya. Keraton Kanoman mempunyai komplek yang luas dan terdiri dari banyak bangunan kuno. Yang ketiga, Keraton Kacirebon. Keraton Kacirebon dibangun pada tahun 1800 Masehi. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang peninggalan pada zaman terdahulu, yaitu seperti keris, wayang, ada alat musik gamelan, dan alat-alat perang lainnya. Yang keempat, Keraton Keprabon. Peninggalan kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Keraton Keprabon. Keraton Keprabon adalah sebuah tempat pembelajaran yang didirikan putra mahkota Kesultanan Kanoman, yang merupakan pembagian dari Kesultanan Cirebon. Pangeran Raja Adipati Keprabon memilih untuk mendalami ilmu keagamaannya di agama Islam. Agama yang berada di Kerajaan Cirebon adalah agama Islam.